Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Diana Malo dengan nomor induk mahasiswa 2007010074. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi yang saya sudah pelajari selama semester ini, yaitu materi kesehatan dan keselamatan kerja. Saya mahasiswa semester 2 dari kelas B, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Baik, untuk mempersingkat waktu, akan memulai. Dan selamat menonton. Materi pertama itu ya tentang penerapan ketiga di masa pandemi COVID-19. Pada topik ini yang dibahas adalah 3 hal pokok. Yang pertama ada permasalahan, yang kedua langkah strategis perusahaan, dan yang ketiga adalah langkah-langkah teknis. Permasalahan itu yang pertama pandemi COVID-19, dan yang kedua perusahaan harus beroperasi, atau untuk tetap mendapatkan keuntungan perusahaan harus bekerja. Karena jikalau perusahaan tidak bekerja, maka perusahaan pasti akan mengalami kerugian, dikarenakan perusahaan tetap harus menggaji atau membayar karyawan, sehingga adanya penurunan omset atau penghasilan atau menurunnya jumlah penghasilan dari suatu perusahaan tersebut. Dan juga banyak juga sekitar karyawan atau yang down karena karyawan terserang penyakit COVID-19 dan kebanyakan cuti dan juga pekerjaan terbengkalai. Langkah-langkah strategis yang pertama, menentukan ruang lingkup COVID-19, dan yang kedua, kelola isu COVID-19 yang terjadi di internal perusahaan, dan yang ketiga, need and expectation dari karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan, susun organisasi inti. Yang berikut, plan atau identifikasi faktor risiko dan orang-orang yang punya faktor komorbid, orang lansia, orang hamil, atau punya penyakit kronis. Yang ketiga adalah langkah-langkah teknis, menjaga komponen perusahaan yang terdiri dari yang pertama manusia. Manusia itu cara menjaga kesehatan yang paripurna atau faktor risiko kesehatan. Yang kedua, proses kerja yang melibatkan karyawan. Yang ketiga, lingkungan kerja dengan adanya pengaturan untuk mentaati setiap peraturan protokol kesehatan dan memperhatikan kebersihan sekitar lingkungan tempat bekerja. Materi yang kedua yaitu tentang higiene industri. Higiene perusahaan adalah spesialisasi dalam ilmu higiene beserta prakteknya yang melakukan penilaian pada faktor penyakit secara kualitatif dan kuantitatif di lingkungan kerja perusahaan, yang hasilnya digunakan untuk dasar tindakan korektif pada lingkungan serta pencegahan agar pekerja dan masyarakat di sekitar perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja, serta memungkinkan mengecap derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Di Indonesia, upaya higiene perusahaan dikembangkan selaras dengan aspek ekonomi, kesehatan, dan keselamatan kerja, baik dari segi ilmuwan maupun penerapannya. Seperti diketahui, dikenal 3 aspek dalamnya. Yang pertama itu penerapan higiene industri, yaitu pengenalan, penilaian, dan pengendalian lingkungan kerja. Teknik identifikasi atau pengenalan kerja dapat dilakukan melalui suatu Walfrock Survey atau survei pendahuluan berupa pencacatan data dan observasi. Pada tahap penilaian atau evaluasi lingkungan dilakukan pengukuran, pengambilan sampel, dan analisis di laboratorium. Dan yang berikut, proses pengujian lingkungan kerja yang dilakukan oleh seorang ahli higiene perusahaan terutama ditujukan kepada faktor fisika seperti suhu atau tekanan panas, kelembaban, pencahayaan, kebisingan, getaran, radiasi, dan faktor kimia berupa gas uap, larutan kimia, dan sebagainya. Pengujian lingkungan kerja. Tujuan pengujian lingkungan kerja adalah yang pertama, menentukan sampai sejauh mana pekerja terpajan oleh berbagai faktor lingkungan kerja. Yang kedua,
efektivitas alat pengendali di perusahaan. Yang ketiga, meneliti di tempat kerja sehubung dengan keluhan atau gangguan kesehatan pada pekerja. Yang keempat, riset untuk program pengembangan ilmu. Yang kelima, membangun upaya peningkatan derajat kesehatan pekerja dan produktivitas kerja. Alat-alat deteksi yang sering digunakan antara lain, yang pertama ada psikolometer, anemometer, termometer bola. Itu untuk pengujian suhu, kelembapan, dan kecepatan gerakan udara. Yang kedua adalah sound level meter, octave band annihilation, impact noise meter untuk kebisingan, termasuk menemukan frekuensi bising. Yang ketiga adalah vibration meter, itu untuk getaran mekanis. Yang keempat lux meter, brightness meter, reflection meter untuk penerangan atau pencahayaan. Yang kelima personal data sampler, impanger, high volume sampler, itu untuk pengujian debu dan gas. Yang keenam gas analyzer, gas detektor, gas air sampler, untuk gas dan uap. Yang ketujuh ada beberapa alat deteksi lainnya. Materi yang ketiga yaitu gizi kerja. Yang berikut materi ketiga yaitu tentang gizi kerja. Gizi kerja adalah nutrisi atau kalori yang dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Tujuannya adalah tingkat kesehatan tenaga kerja dan produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Gizi kerja dalam pendekatan praktiknya berada dalam kelompok multidisipliner, higiene perusahaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Kebutuhan gizi bagi tenaga kerja. Tenaga kerja memerlukan makanan yang bergizi untuk pemeliharaan tubuh, untuk perbaikan gizi, dan untuk perbaikan dari sel-sel jaringan, untuk pertumbuhan sampai masa-masa tertentu, dan untuk melakukan kegiatan termasuk pekerjaan. Pekerjaan memerlukan tenaga yang cukup, yaitu mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Adapun makanan yang dapat digolongkan 4 sehat 5 sempurna yaitu sebagai berikut. Makanan pokok dapat berupa padi, jagung, roti, dan lainnya. Lauk pauk itu baik hewani maupun nabati. Hewani yaitu daging-daging, nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Bahan ini pada umumnya mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ada beberapa faktor lingkungan kerja. Faktor-faktor penting yang terdapat dalam lingkungan kerja yang pertama yaitu tekanan panas atau iklim kerja. Untuk pekerjaan di tempat-tempat kerja yang bersuhu kurang lebih 300 derajat Celcius harus diperhatikan secara khusus kebutuhan air dan garam sebagai pengganti cairan akibat penguapan. Dalam lingkungan kerja panas dan jenis pekerjaan berat diperlukan sekurang-kurangnya 2,8 liter air minum bagi seorang tenaga kerja. Sedangkan untuk kerja ringan dianjurkan mengonsumsi air 1,9 liter, kadar garam tidak boleh tinggi, melainkan sekitar 0,2%. Yang kedua, pengaruh kronis bahan kimia. Bahan-bahan kimia dapat menyebabkan keracunan kronis dengan penurunan berat badan sebagai salah satu gejalanya. Beberapa bahan kimia dapat mengganggu metabolisme pada tubuh, sedangkan beberapa jenis lainnya mungkin mengakibatkan berkurangnya selera makan, dan pengaruh lainnya mungkin terjadi terhadap seluruh pencernaan dengan akibat tidak berfungsinya sistem pencernaan. Sedangkan makanan ekstra merupakan upaya meningkatkan daya kerja dan kesegaran jasmani. Yang ketiga,
parasit dan mikroorganisme. Dari tempat kerja, tenaga kerja mungkin terjadi penyakit atau bakteri, kecacingan dan infeksi bakteri kronis pada saluran pencernaan mengakibatkan kekurangan gizi, sebagian akibat terganggunya usus dan diambilnya zat makanan oleh parasit. Yang keempat, faktor-faktor psikologis. Tegangan-tegangan sebagai ketidaksesuaian emosi, hubungan manusia dalam pekerjaan yang kurang baik atau disharmoni, rongrongan atau hambatan psikologis, sosial, dan lain-lain akan menurunkan berat badan, terjadi penyakit, dan tenaga kerja tidak produktif lagi. Berikut yaitu topik selanjutnya, yaitu masalah dalam penerapan gizi kerja. Dari pengamatan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam penerapan gizi kerja di perusahaan, antara lain dari kebijakan manajemen, pengetahuan pengelola makanan di perusahaan tentang gizi kerja, serta higiene dan sanitasi makanan, partisipasi tenaga kerja, dan pengawasannya. Upaya untuk memperbaiki gizi kerja di perusahaan yaitu yang pertama, bagi perusahaan yang telah memberikan makan bagi tenaga kerja di tempat kerja sebagai bagian dari kebijakan manajemen dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas tenaga kerja. Maka untuk tercapainya sasaran sesuai dengan kondisi gizi kerja perlu ditempuh upaya sebagai berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan pengelola, baik organik maupun pihak ketiga atau jasa boga atau tata boga jasa boga melalui pelatihan tentang gizi kerja yang diselenggarakan oleh instansi terkait. 2. Meningkatkan pengetahuan tentang gizi kerja bagi tenaga kerja selaku penyantap menu yang disajikan perusahaan melalui penyuluhan yang dilakukan baik secara internal atau oleh tenaga medis atau paramedis perusahaan atau P2K3 maupun bekerja dengan instansi terkait. Materi yang keempat yaitu tentang toksikologi industri. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh merugikan suatu zat atau bahan kimia pada organisme hidup atau ilmu tentang racun. Toksikologi industri membahas tentang berbagai bahan beracun yang digunakan atau yang diolah atau dihasilkan oleh suatu perusahaan industri. Terdapat ribuan jenis bahan kimia yang dihasilkan dalam industri yang perlu diupayakan. Yang pertama, survei pendahuluan untuk mengenal bahan kimia yang terdapat di industri dan merencanakan program evaluasi risiko, bahaya, serta tindak lanjutannya. Suatu checklist yang mencakup pendataan tentang nama bahan baku dan bahan sampingan, jenis bahan yang diperkirakan beracun. Yang kedua, mengenal proses produksi dengan mempelajari alur proses mulai dari tahap awal sampai akhir. Yang ketiga, mempelajari MSDS atau Material Safety Data Sheet atau lembar data bahan kimia, yakni suatu dokumen teknik yang memberikan informasi tentang komposisi, karakteristik, bahaya fisik, dan potensi bahaya kesehatan. Cara penanganan dan penyimpanan bahan yang aman. Faktor-faktor yang toksisitas tergantung dari berbagai faktor, yakni yang pertama, sifat fisik, misalnya gas, uap, debu, asap atau kabut. Yang kedua, sifat kimia, misalnya jenis senyawa, besar molekul, konsentrasi, dan daya larut. Contohnya, gas yang mudah larut dalam air atau amonia dan sulfur oksida bila terhirup meskipun dengan kadar rendah akan mengiritasi saluran nafas atas, sedangkan gas tidak mudah larut dalam air. Yang ketiga, port d'entrée, yaitu cara masuk dalam tubuh. Zat kimia masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan atau perinhalasi, saluran cerna atau perorai, dan kulit atau perdermal. Yang keempat, faktor individu seperti usia, jenis kelamin, ras, status gizi, faktor genetik, dan kebiasaan lain
misalnya merokok, minum minuman keras, dan sebagainya. Efek terhadap kesehatan tergantung dari organ target. Bahan kimia bisa bersifat neurotoksik atau meracuni saraf, hemotoksis, meracuni liver atau hati, nefrotoksik, meracuni ginjal, hematotoksik, meracuni darah, sistemik, meracuni seluruh fungsi tubuh, dan sebagainya. Berikut berbagai bahan kimia yang berpengaruh pada kesehatan. Yang pertama itu ada aspisian. Aspisian ialah zat kimia yang menyebabkan asfiksia atau kekurangan oksigen. Simple asphyxian mengakibatkan tubuh mengalami kekurangan oksigen karena berkurangnya tenaga parsial oksigen dalam darah. Sedangkan pada chemical asphyxian, kekurangan oksigen terjadi karena adanya zat kimia yang mengikat hemoglobin sehingga pengangkutan oksigen ke sel jaringan oleh hemoglobin menjadi terganggu. Contoh zat kimia penyebab asfiksia yaitu chemical asphyxiae, simple asphyxian, asteonotri, asetilen, dan karbon monoksida. Yang kedua, iritan. Zat iritan akan mengakibatkan iritasi atau rangsangan atau menimbulkan inflamasi atau peradangan pada mata, kulit, saluran nafas, atau saluran cerna. Contoh, asam asetat, kalsium oksida, arsen, aseton, dan asam fosfat. Pencegahan dan pengendalian bahan kimia, yaitu mengingat bahwa bahaya bahan kimia di tempat kerja diperlukan pencegahan dan pengendalian yang proses penerapannya sesuai higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja berupa hierarchy of control, yaitu eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri. Materi kelima tentang psikologi industri. Psikologi industri merupakan hasil perkembangan psikologi umum, psikologi eksperimen, psikologi khusus. Psikologi industri merupakan suatu keseluruhan pengetahuan yang berisi fakta, aturan, dan prinsip-prinsip tentang perilaku manusia pada pekerjaan. Psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Yang pertama, dalam perannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen. Yang kedua, baik secara perorangan maupun secara kelompok, ilmu tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan lingkungannya atau organisasi atau perusahaan, berkaitan dengan yang pertama, faktor yang mempengaruhi hasil kerja, yang kedua, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yang ketiga, cara atau prosedur agar hasil kerja dan kepuasan kerja maksimum. Definisi tentang psikologi industri diperlukan untuk memberikan batasan-batasan bagi suatu ilmu sehingga kajian sebagai ilmu menjadi jelas. Ada beberapa ruang lingkup dari psikologi industri, yaitu yang pertama, psikologi industri adalah ilmu psikologi industri mulai berkembang sejak Perang Dunia Kedua menjadi ilmu mandiri yang mengembangkan teorinya sendiri yang berlaku umum untuk situasi industri dan organisasi. Yang kedua, psikologi industri mempelajari perilaku manusia. Yang dimaksud dengan perilaku manusia adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik yang secara langsung dapat diamati, seperti berjalan, melompat, menulis, duduk, berbicara, dan sebagainya, maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, seperti berpikir, perasaan, motivasi, dan sebagainya. Yang ketiga, perilaku manusia dipelajari dalam peranannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen perilaku. Manusia dipelajari di dalam lingkungan kerja, di dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Yang keempat, perilaku manusia secara perorangan dan kelompok dalam suatu organisasi. Industri kita jumpai adanya berbagai unit kerja. Unit kerja yang besar misalnya divisi yang terdiri dari unit-unit kerja yang lebih kecil, yang masing-masing terdiri dari unit-unit kerja yang lebih kecil lagi, dan seterusnya.
Dalam hubungan ini, sejauh mana dampak suatu kelompok atau unit kerja terhadap perilaku seseorang, tenaga kerja, dan sebaliknya. Keterkaitan psikologi industri dengan yang lainnya, yaitu psikologi industri merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai tenaga kerja yang memfokuskan untuk mengembangkan, mengevaluasi, dan memprediksi kinerja suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh individu. Materi yang berikut, materi ke-6, yaitu tentang promosi kesehatan di tempat kerja. Promosi kesehatan di tempat kerja atau health promotion at the workplace adalah program kegiatan yang direncanakan oleh dan ditujukan pada peningkatan kesehatan para pekerja beserta anggota keluarga yang ditanggungnya dalam konteks pekerjaan tersebut. Di tempat kerja kemungkinan terdapat 3 sumber utama bahaya potensial, yaitu yang pertama lingkungan kerja, yang kedua pekerjaan, dan yang ketiga manajemen yang belum terlatih tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan promosi kesehatan di tempat kerja adalah yang pertama untuk mempengaruhi setiap para pekerja agar menerapkan pola perilaku hidup sehat, memberitahu kepada setiap para pekerja agar bisa melakukan aktivitas fisik seperti olahraga yang teratur. Dan juga manfaat promosi kesehatan di tempat kerja yang pertama, mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, mengurangi angka penyakit baik di lingkungan kerja maupun lingkungan sekitar. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Program promosi kesehatan di tempat kerja diterapkan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama, komponen pendidikan kesehatan. Komponen ini sifatnya mengajarkan pekerja mengenai hal-hal yang esensial gaya hidup sehat, seperti kebiasaan-kebiasaan yang sehat, gizi sehat, dan efek merokok terhadap kesehatan, dan penyalahgunaan obat-obat dan alkohol. Yang kedua, komponen kedokteran pencegahan. Fokus komponen ini biasanya ditujukan untuk mengurangi kadar kolesterol dan pelatihan kebugaran jantung. Yang ketiga, komponen kebugaran fisik. Komponen ini merupakan bagian yang paling penting dari kebanyakan program promosi kesehatan yang diterapkan. Keikutsertaan dalam kegiatan kebugaran dan olahraga yang dijadwalkan secara teratur dalam rangka pengkondisian semangat dan rasa kebersamaan dari kelompok. Ada beberapa tahapan langkah-langkah dari strategi promosi kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, advokasi. Yang kedua, sosialisasi. Yang ketiga, telah mawas diri. Yang keempat, musyawarah masyarakat pekerja. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, memantau atau menyesuaikan. Yang ketujuh, evaluasi. Yang kedelapan, pembinaan dan pengembangan. 2. Program promosi kesehatan. Program promosi kesehatan di tempat kerja berbeda dengan kebugaran untuk bekerja, fitness to work, atau program surveillance kesehatan. Fokus program ini terletak pada pencapaian strategi gaya hidup dan kesehatan kerja. Sifatnya sukarela dan secara tak langsung mempengaruhi pekerja. Kegiatan program promosi kesehatan yang tepat adalah dengan menawarkan atau memberikan program yang bervariasi pada masyarakat pekerja dan disesuaikan dengan kondisi tempat kerja. Materi ke-7 yaitu sistem manajemen ketiga. Sistem manajemen ketiga adalah sistem perlindungan bagi tenaga kerja dan jasa konstruksi untuk minimalisasi dan menghindarkan diri dari risiko kerugian moral maupun material, hilangan jam kerja, maupun keselamatan manusia dari lingkungan sekitarnya. Fungsi manajemen ketiga adalah yang pertama, melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan melakukan penerapan ketiga, angka kecelakaan dapat dikurangi. Yang kedua, dengan melakukan penerapan ini juga, maka perusahaan juga harus menerapkan aturan atau persyaratan apa yang perlu diperlakukan. Yang ketiga, penerapan manajemen ketiga harus dilakukan secara maksimal. Langkah penerapan manajemen ketiga yang pertama,
penetapan kebijakan ketiga, yang kedua, perencanaan ketiga, yang ketiga, pelaksanaan rencana ketiga, yang keempat, pemantauan dan evaluasi kinerja ketiga, yang kelima, peninjauan dan peningkatan kerja. Tujuan dari kegiatan manajemen ketiga yaitu sebagai mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan beberapa unsur manajemen prakerja, buruh dalam meningkatkan perlindungan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Penerapan sistem manajemen ketiga. Yang pertama, adanya suatu kebijakan ketiga, struktur organisasi untuk menerapkan kebijakan, program implementasi, metode untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan, dan rancangan tindakan perbaikan untuk peningkatan secara berkesinambungan. Contoh sistem manajemen ketiga yang digunakan di beberapa perusahaan yaitu mematuhi semua peraturan ketiga yang berikut secara terus-menerus meningkatkan praktek ketiga industri yang terbaik. Yang berikut bekerja dengan cara yang aman dan sehat sebagaimana disyaratkan oleh hukum. Contoh lain dari kebijakan ketiga di perusahaan yaitu perusahaan menempatkan nilai tertinggi pada jaminan keselamatan dan kesehatan baik karyawan, subkontraktor, pihak ketiga, dan pengunjung kami. Tujuan untuk mencapai nihil kecelakaan yang menyebabkan kematian atau cacat permanen, dan untuk secara substansional mengurangi kecelakaan yang menyebabkan kehilangan jam kerja atau lost time injury. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.